kandungnya udah duluan, Pak. Sama nenek. Neneknya udah duluan. Jadi ini siapa? Kakak. Kakak kandung. Soalnya kalau nggak begitu nggak lucu ya. Kita harus lucu. Kacamata saya mana? Oh, ini dia. Kacamata. Pak Haji masuk kampung sama saya. Mana kampungnya? Saya Purworejo. Purworejo mana? Pupungan. Jadi kecamatannya Banyurip. Banyurip ya. Saya butuh. Ngandong belok. Ngandong belok kiri. Terus Ngandong. Surworejo. Ya. Surworejo, Kecamatan Butuh, Kutoarjo. Oh, kabupatennya Purworejo. Purworejo ya. Ininya Kutoarjo, kecamatannya Butuh. Bapak kecamatannya Banyurip. Oh iya. Terus Bapak jadi lahir tahun berapa? Bapak lahir tahun berapa? Kayaknya Bapak tua banget nih. Ada 99 tahun. Katanya menurut tulisan itu 45. Umurnya? Lahirnya. Lahir tahun 45. Berarti pas perang kemerdekaan, pas merdeka, Bapak kegencet alat kelamin. Meong. Jadi pas Indonesia merdeka Bapak meong. Jadi usia berapa sekarang, Pak? Usia berapa sekarang? Umur? Pakai mic, Pak, pakai mic biar YouTube kedengeran. Pakai mic biar YouTube kedengeran. 80 nanti September. 80. Ya, September tanggal 6 itu 80. Nah, Ibu asli mana? Istri asli mana? Mana mic-nya nggak kedengeran? Ya. Ibu asli mana? Saya lahirnya di Palembang. Palembang. Tapi orang tua saya orang Cirebon. Itu lahirnya aja di sana karena orang tua dulu tugas di sana. Bapak saya ABRI, tugas di sana, terus hijrah lagi ke Jakarta sampai sekarang tinggal di Depok. Jadi ibu lahir di Palembang. Ya. Orang tua asli dari Cirebon. Ya, Kebawa udangnya jadi ebony. Iya. Di Palembang buat bikin pempek tuh kuahnya kan mesti pakai udang ya. Saya pintar bikin pempek. Iya. Iya. Tadi saya habis makan pempek. Iya. Janganlah. Mendingan ngerawat pempeknya sendiri aja. Nanti bapak yang makan, bapak yang ngemot. Iya, dulu pernah punya itu juga. Mas Subah. Oh, gue udah dikirimin ke rumah gue kemarin. Itu Mak Soba ya. Ya, enak bener. Enak emang. Harganya 750.000. Iya betul. Karena itu kan dia pakai kuning telur sampai ini 80 iya. Kuningnya aja. Nyampe di rumah saya kemarin Mas Subah. Saya cuma bilang dikirim ke kandang susu, aja. Telur, iya udah nyampe di rumah loh. Duh, enak gulanya bener. nggak seberapa tapi dia pakai mentega susu dari itu. Dari sapi, jadi bukan dari sawit bukan. Jadi makanya dia mahal, bikinnya juga lama itu. Harganya 750.000 di Palembang. Iya, memang betul itu memang segitu emang. Iya. Ada yang murah tapi kurang enak. Itu Mak Soba itu memang dia telurnya. Kemarin yang ngirim saya dari rumah makan Sanjaya. Oh iya. Rumah makan Sanjaya. Iya itu. Ngetop kan? Iya, tahu. Mas Subah. Iya, Mak Soba. Kirimin. Soba, terus lapis datang langsung habis dimakan saking enaknya. Memang enak. Saya mau bawa kemari tinggal kerdusnya. Saya isi pakai bolu. Malah kata di besok saya mau bawa, katanya udah habis. Malu saya sama teman-teman di kandang kan. Saya giasi bolu. Iya. Malah saya bawa ada semutnya. Ya udah nggak jadi deh. Kalau lebaran 2 kali lipat Pak Haji harganya Pak Haji. Ya 1,5 juta ya. Iya. Karena itu makanan favorit Palembang. Makanan khas. Dia memang ini Mak Subah. Mak Subah itu memang ya. Sama 8 jam. Satu lagi 8 jam sama itu harganya juga sama. Bikinnya juga begitu sampai 8 jam sampai 12 jam tuh. Makanya dia mahal kayak itu. Dia rasanya emang luar biasa emang. Pempeknya juga yang paling mahal pempek ikan belida di sana. Ya.
Oh jadi ibu bisa bikin pempek ya? Jago, di sana? saya dulu pernah Di punya Palembang restoran. dulu ya? Enggak, di sini di Jakarta pernah Haji buka Marco nggak restoran. percaya ibu bisa bikin pempek kalau ibu belum buktiin bawa ke RDIN. Oh iya, amin. Amin, ya Allah, amin. Nanti saya Jadi bisa bikin. kalau belum bisa kapan-kapan, bawa insya Allah. pempek ya, paling enggak empok-empok. Ya. Lempok duren. Nah itu Lempok juga duren. terkenal itu. Dia tadinya nggak kepikiran lempok. Dia mau ngomongnya empok-empok. Wah, lempok Tapi duren. katanya kan di Palembang terkenal lempok. Lempok. Lempok Oh. Duren juga yang sama. diitemin. Oh. Lempok duren dodol semahal-mahalnya di Jakarta di Depok itu paling mahal lagi lempok. Iya. Waduh. Nanti makannya pakai nasi anget-anget enak. Oh. Makanya gitu aja juga enak karena dia dari duren semua itu. Sama itu juga harganya juga mahal juga. Kemarin tuh kan ada yang janji ke Pak Haji mau bawa apa? Matsuba? Mak Soba. Matsuba itu. Kita Belum katanya- datang. Belum datang, kayaknya tanggal 3. Saya bilang, Mama nanti Pak Haji mau ada yang kirim kue dari Palembang. Nanti kita mau dikasih, tolong kulkas bersihin semua. Rapi-rapi, ini nggak jadi. Belum datang, Pak belum Haji datang. Udah bener ya. Ini yang ngirimin orang lain yang nonton. Yang Jadi ada orang lain nonton, orang Palembang. Oh. Orang lain yang ngirimin, bukan si Bukan ibu yang yang itu. mau datang. Oh. Yang orang itu belum ngirim. Berarti Kirim. Pak Haji Marco udah kedengeran. Sudah bener itu Ya. Pak Haji udah kedengeran, udah Ya, bener. suaranya sampai ke Palembang. Salah satunya di toko Sanjaya. Ya itu emang terkenal itu emang. Terkenal kan? Nah, dari toko Sanjaya langsung dikirimin Maksuba, Maksuba. 2 loyang langsung ke rumah saya, 2 Wih, loyang. mantap. Langsung habis. Habis. Saking enaknya. Tan, saya nggak enak sama temen-temen ya. Iya. Pas saya lihat kok habis, Sudah tinggal kebagian kerdusnya doang. suaranya dari Pak Haji itu kan habis kan kedengeran kan suaranya. Kerdusnya saya beliin bolu. Saya Sebutin. mau kerdusnya Maksuba. Pas Itunya buka, paper bagnya Sanjaya. Tapi dalamnya bolu. Nggak taunya lebih dulu semut masuk. Wah. Dan semutnya Pak Haji nggak boleh dibunuh. Nggak saya bunuh. Soalnya kalau itu roti bolunya saya bawa kemari, ngerinya itu sama semutnya dimakan sama temen-temen. Namanya pembunuhan. Nggak, mendingan udah saya diemin. Tapi lama-lama pada grok sendiri. Iya, dimakanin semut. Itu kan sisa dari Mak Soba itu yang menarik itu dia. Ya manis. Bolunya mungkin ini tapi Biasa. sisa dari Mak Sobanya itu. Kan wanginya luar biasa memang. Wow. Boleh tanya Pak Haji, wangi Aduh benar Bu, Mak Soba saya itu? jadi lapar Bu. Karena dia telurnya juga telur bebek dibikin. Oh ya bebek. Asli. Kita ngomongin tentang Maksuba. Iya. Nanti yang datang nasi uduk lalap jengkol. Sambil duduk pegang. Mantap. Pak, Bu, ini yang tahu RDI Bapak apa Ibu kalau boleh tahu? Bapak. Oh iya, Bapak kalau nonton senyum-senyum nggak? Miki deketin Pak. Coba Mbak, deketin Miki. Bapak kalau nonton senyum-senyum nggak? Senyum gitu. Senyum dong. Apa yang bikin Bapak senyum? Ya nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Ya, betul. Jadi kata Allah, buat apa Allah mempersulit Bapak? Buat apa Allah mempersulit Bapak? Allah tidak akan mempersulit kita. Kitanya aja yang kadang mempersulit diri kita sendiri. Ya, Padahal kan di Al-Quran, mintalah kepadaku. Kunya tuh Allah gede. Niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Jadi Allah nggak pernah mempersulit. Yang mempersulit apa? Kita. Kepada siapa? Diri kita sendiri. Nah kita kadang nggak berdamai. Contohnya apa? Kita punya hutang. Kita punya hutang. Nah maksudnya Allah, coba kamu pikirin dulu. Pada saat kamu mau pinjem, kamu ngerengek-ngerengek. Iya. Nah sekarang kamu nggak mau niat bayar. Wajar kalau aku bikin binasa. Jadi mayatnya aja nggak mau diterima sama Nabi Muhammad aja jijik. Nabi Muhammad SAW aja, Nabi kita jijik. Apalagi Allah. Nah maksud saya kita coba pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Siapa aja yang mau lunasin bebas. Caranya Allah bebas.
Tapi kita nggak boleh jadi Tuhan kecil. Nah kita suka jadi Tuhan kecil. Tuhan kecilnya apa? Kalau aja gue nanti cair ini, gue mau nomor 1 beli ini. Nggak boleh, itu yang bikin hajat kita lemot. Kan duit belum dipegang. Ibarat bola baru ditendang sama kiper masih di atas, belum jatuh ke tanah. Kita udah masuk ke daerah lawan. Apa kata hakim garis? Prit! Offside bos, tendangan bebas. Kok tendangan bebas? Kan bolanya masih di atas. Kan duit belum lo pegang. Kenapa lo berandai-andai? Mau DP motor, mau DP rumah, mau DP mobil, mau DP nggak boleh. Kalau bisa tunai kenapa harus DP? Nah itu yang salah satu bikin lemot hajat kita. Itu yang salah satu bikin lemot hajat kita. Kok tahu Pak Haji? Karena kita udah pelajarin ke situ. Apa? Hah? Kembang Wijaya Kusuma. Hah? Ya. Kembang Wijaya Kusuma. Oh iya. Yang suruh cicipi. Beli itu pecel ayam gantinya masubah, pecel lele. Pecel ayam kalau nggak pecel lele gantinya masubah. Masubah rasa buntut lele. Jadi nomor 1 gitu Pak. Nah Bapak apa hajatnya jauh-jauh dari Depok kalau boleh tahu? Bapak hajatnya apa? Mau tambah istri atau mau membinasakan istri? Apa hajatnya Bapak? Deketin mic-nya. Deketin mic-nya biar YouTube-nya dengar. 80 tahun. Ya. Ya. Kemudian kok dari awal sampai sekarang itu kok begini-begini aja. Iya. Seharusnya. Karena Bapak punya sifat 18. Coba kertasnya mana sifat 18? Ah, coba lihat. Bapak punya sifat 18. Bisa baca gak kalau usia 80 tahun? Bisa baca gak 18 sifat tuh? Bisa Pak. Coba. Ada berapa sifat tuh? 18 nih. Ada gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Nah ada berapa tuh yang di hati Bapak penyakit yang ada? Yang kelihatan tuh 12 mikir. Mikir yang 12 kelihatannya. Selain 12? Ya ini agak sedih aja deh. Sedih aja kenapa kok seumur begini kok gini gitu. Sedih kayak. Murung nggak hanya sedih aja kan. Sedih terus mikir. Ada berapa? Suka komen nggak kalau di rumah? Punya komen sama istri kok cakep amat. Wow. Kalau dilihat dari goa. Kalau dilihat dari itu goa. masuk komen apa enggak itu? Enggak. Enggak. Wah, manis Kecuali banget. kalau dibinasakan baru minum air komen. putih, lihat manis ya airnya, padahal air putih. Istri sekarang umurnya berapa? Kalau Bapak 80 tahun, istri umurnya berapa? 58. 58. Jadi ini istri yang keberapa? Yang kedua. Dapat anak berapa? Yang pertama doang. Dapat anak berapa? 5. Ini yang belum. Kenapa belum? Ini yang pernikahan udah berapa tahun? 3. Baru 3 tahun? Ya. Oke. Coba nanti paksain ML sehari 10 kali. ML berhubungan suami istri sehari 10 kali. Mulai pulang dari sini. Hajatnya pasti dikabul. Saya langsung sabdain. 10 kali. Iya. Enggak mampu kali Pak. Mengerikan ya Pak. Enggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa sehari 10 kali? Kapan terakhir ML Bu kalau boleh tahu? Pernah. Hah? Pernah.
Jadi selama 3 tahun pengantin baru belum pernah ML dari tahun pertama perkawinan 3 tahun yang lalu. Wis ra iso wis. Dulu waktu baru malam pertama ML gak? Belum sampai sekarang. Wis ra iso. Kenapa nggak bisa? Alasannya alat kelaminnya nggak keras atau gimana Bu? Iya, itu. Beli air keras bisa gak? Kalau pakai air keras gimana Bu? Pak? Malah wedi aku malah. Ini malah pedih malah. Medeni. Jadi nikah buat apa kalau nggak buat ML? Kan Deketin mic-nya Bu, biar YouTube-nya dengar. orang nikah itu kalau udah umur itu satu mungkin untuk saling sharing gitu, saling curhat, kebersamaan gitu. Kalau hal tempat tidur tuh mungkin sudah urutan yang kesekian lah gitu. Jadi tidur satu tempat tidur apa beda tempat tidur? Ya kadang sama kadang enggak. Karena memang sudah orang ini ya, terutama yang sudah lanjut itu rata-rata itu. Jadi Ibu tidur di mana, Bapak tidur di mana kalau malam? Tidur ya di tempat tidur lah. Tidur di mata. Tidur di mata Pak Haji. Iya. Jadi Ibu tidur di depan atau Ibu tidur di belakang atau Bapak tidur di teres atau Ibu tidur di dapur atau di mana? Ibu di depan TV tidur. Siapa? Aku Bapak di depan TV. depan TV. Bangun-bangun tahu-tahu Bapak ada di dalam TV. Oh itu. Jadi bukan nonton TV, TV-nya nonton saya kan. Awalnya Bapak nonton TV. Iya. Pas bangun TV nonton Bapak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Nah, Ibu kalau boleh tahu ini suami yang keberapa? Kedua. Sama suami yang pertama anaknya berapa? 3. Tapi masih ada yang kecil, saya masih ada yang 12 tahun. 12 tahun. Bu, kalau boleh tahu nih, Ibu ketemu Bapak di mana? Ibu ketemu Bapak di mana? Di Depok. Iya, posisi waktu itu lagi apa? Dagang. Yang jual Bapak atau Ibu? Sama-sama dagang. Ibu dagang apa? Bapak dagang apa? Aku dagang punya warung makan. Rumah makan. Iya. Bapak? Sembako. Sembako. Nah, ketemunya di mana? Lagi apa? Di pasar. Saling ketemu, Iya. saling lihat, memandang. Saya kan suami meninggal udah lama. Ibu usianya 50 tahun waktu itu, Bapak usianya 70 berapa tahun dulu? Kan saya sekarang kan udah 59 ya. 59. Jadi ketemu Bapak di usia 56. Ya. Bapak usianya ketemu Ibu di usia 77. Apa yang tertarik dari Bapak? Kok Ibu bisa lihat Bapak seperti Itu. Mungkin bujangan usia 18 tahun? Sabar. Oh, Orangnya sabar. sabar. Bu, kalau boleh tahu sabarnya di mana pada saat itu, Bu? Sabar, saya kan punya anak yatim kan, nah, sering dibantu, sering apa kayak gitu, dan dia tidak sama anak tuh. Tuh nggak bonusnya tuh. Berarti ucapan adalah doa. Jadi dapat ibu yatim ya. coba lo itu terangin, gue kadang suka ngomong hasilnya nih. Contoh, coba lu cerita Bos. Memuliakan anak yatim itu, jadi saya ketawa. Bonusnya kata Pak Haji dapat ibu yatim. Dan iya, jadi Bapak ini terjadi pada ibu dan Bapak. Haji Marco lagi susah ketawa, bisa ketawa kepinggal-pinggal Haji Marco. Iya, ternyata ucapan Pak Haji benar juga ya, memuliakan anak yatim dapetin ibu yatim. itu dilihat dari kesabaran, Oh, terutama iya. kan sabar, terus juga sama anak tuh nggak kasar, nggak apa gitu sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Kalau soal tempat tidur apa itu mungkin ya itu saya bilang mungkin karena faktor umur juga gitu kan, jadi nggak terlalu pikirin kayak gitu kan, terutama itu ada bisa curhat, bisa sharing bareng, apa kayak gitu, bisa saling menerima kan, katanya menerima, menjalani, mensyukurin. Iya betul. Makan itu kan akan turun rezeki. Iya betul. Jadi pas malam pertama itu Bapak langsung begini Pak Haji. Pak ayo kita main. Bapak langsung bilang ini. Maksudnya 5 kali. Bukan pakai ini. Ibunya sudah kaget aja berarti ya minta ini.
mintanya 5 kali, ternyata pakai ini. Enggak juga sih. Enggak juga ya, iya. Mengerti, memahami. Makanya saya bilang itu kan satu menerima. Menerima, kedua mensyukuri, menjalanin dan mensyukuri. Betul ya Bu. Iya karena dalam Menikmati, rumah tangga mensyukuri. itu yang nomor satu itu saling pengertian Nah, ya, iya saling itu. sayang. Iya. Ketika nafsu itu Jadi dalam- ML nomor berapa? Itu Kalau berumah tangga tuh ML nomor berapa? Ya, kalau mungkin karena orang yang masih muda, tanpa itu mungkin iya itu. Tapi kalau kita umur segini sudah tidak terlalu inilah, karena fokus ya seperti yang dibilang fokus untuk ibadah. Tapi kan ibadah juga tidak harus ML, tidak harus apa. Tapi kan kita sama-sama menerima, menjalankan, mengurus anak segala macam itu mencari nafkah itu kan sudah ibadah semua kan? Iya. Gitu. Terus Pak, Ibu, Bapak di RDA itu Pak Ais selalu mengajarkan tentang nenek. Bisa dong. Kapan terakhir Bapak nenen, Bu? Terakhir Bapak kapan nenen, Bu? Bapak terakhir kapan nenen ke Ibu? Kapan terakhir? Ora. Terakhir kapan terakhir? Ora. Kenapa Pak, Bu? Kok nggak mau nenen sama Ibu, Pak? Kenapa? Hah? Enggak. Wah. Sekarang bisa gak dibangun keromantisan biar hajat Bapak apa? Jauh-jauh dari Depok hajat Bapak apa? Apa hajat Bapak jauh-jauh dari Depok ke Bogor kalau boleh tahu? Apa hajat Bapak jauh-jauh dari Bogor? Pakai mic ya dekat. Deketin mic ya, deketin. Merubah kehidupan kita karena udah 80 tahun ini bagaimana kita nggak seperti yang sekarang ini. Boleh dikatakan sekarang itu gali lubang tutup lubang. Iya. Nah, jadi bagaimana supaya hidupnya itu tentram, mulia, Ya. kemudian ya kaya raya, Ya. ibadah terutama itu Ya. bisa kita tingkatkan. Ya. Pak, kalau Bapak mau seperti itu, saya juga mau seperti ini. Bapak bisa gak sama Ibu romantis? Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Tapi nggak hanya ketemu, ngobrol nggak mau. Saya maunya romantisnya seperti anak usia muda 18 tahun pengantin baru. Jadi Bapak wajib nenen sama Ibu setiap hari, wajib. Sehari 2 kali, mau tidur sama bangun tidur. Wajib Bapak setiap hari ML berhubungan suami istri sama Ibu, wajib. Nanti yang Bapak keinginin saya sabdain, itu aja. Pak Haji memang harus, ya dong. Bapak maunya Bapak, saya juga maunya saya dong. Begitu. Emang yang untung Bapak lah, untung banyak. Saya cuma jadi penonton, itu juga kalau video callan. Bisa gak? Nenennya wajib. Kanan 99, kiri 99. Jadi ibu kalau bisa beli BH yang ada kancingnya. Jadi nggak usah dibuka BH, buka kancing aja Bapak bisa. Jadi ada tutup Pak. Ya, ada tutup pancinya. Bisa gak Pak? Bisa ya? Harus ya Pak. Saya nggak mau ngomong insya Allah. Pasti. Pasti. Kanan 99, kiri 99. Nah sekarang pertanyaannya Ibu, Bapak dibilang oke. Ibu bisa gak nenenin suami? Bonusnya apa Pak Haji? Masuk surga tanpa isap. Karena Ibu di dunia udah diisap sama Bapak. Jadi dikubur Ibu gak diisap lagi. Itu hisab, ini mah isap. Depannya pakai H. Ya. Itu dihitung hisab. Ini isap. Hanya nggak ada. Hanya wes rono. Isap. Nah, gue tapi Bapak udah itu apa breaking ice-nya udah bisa gitu ya. Iya. Iya.
Alhamdulillah. Gue seneng nih kalau pasien begini nih. Gue ajarin sampai cair 10 miliar ah. Amin, amin. Gue mau nih. Hah? Amin, amin. Oh iya, iya. Iya. BH-nya nggak usah dibuka. Nggak usah dibuka. Karena kan ada BH yang ada jendelanya sekarang. Itu pabriknya milik saya, Pak. Besok produksi. RDAY. Biar nggak jatuh. Jadi karena ibu usianya udah 59. Kalau nggak pakai BH, tetenya jatuh. Waduh, saya nggak mau tetenya jatuh. Saya mau tetenya masih sekel. Caranya apa? BH-nya ada buka tutup. Kayak pintu pesawat diputer. Ada memang yang buat ASI, buat ini kan. Ah, Ya udah itu aja Bu beli. Kan Ya, ya. bayi yang menyusuin kan. Iya, iya, iya. Kan ada. anggap aja ini ibu lagi nyusuin tuyul. Tuyul, dia tuyul. Iya. Tuyul tuwek. Tuyul tuwek, betul. Tuyul tuwek. Ini ada ilmu baru lagi nih, tuyul tuwek. Bos, nyanyi dong judulnya tuyul tuwek. Apa? Nah, Tuyul tuyul tuwek. tuh ya. Iya. Nenen lagi. Nenen lagi. Ne ora nenen. Nenen lagi. Iya. Nenen lagi. Jangan sampai Bapak lupa. Kalau Bapak ingin terkabul, Ibu harus nawarin Nenen setiap hari 3 kali. Nenen lagi, Nenen lagi. Oh iya, karena harus semangat Nenen lagi. Jadi Bapak Ibu harus Nenen. Nenen itu gampang loh. Maksudnya nggak ML itu kan pakai tenaganya berat ya. Tapi kalau Nenen kan Ibu cuma nawarin doang, Pak, Nenen dulu yuk gitu. Karena saya demi Allah dan Rasulullah sebelum berangkat ke situ Nenen dulu. Paling nggak megang-megang dulu, cium, dan pasti ada doa di situ. Kobul, kobul, kobul. Pasti rezeki datang berlimpah. Itu ada doa dari istri maupun bapak juga 2 per 2 tuh berniat bahwa kita itu ingin melaksanakan sesuatu yang sesuatu yang luar biasa dengan cara maaf kalau kita nggak bisa ML ya Nenen aja, Ibu kasih aja. Gampang kan Bu? Ngasih, ayo Pak gitu. Kata Pak Haji 99. Sementara ini mungkin latihan dulu barulah 50 kali dulu kiri, 50 kanan jadi 100. Tapi jangan lupa Ibu bapaknya Nenen, bapak Ibu bilang amin Usap di kepalanya. amin Allah, rezekiku berlimpah, aku hari ini terkabul, detik ini, jam ini, hari ini, minggu ini, tahun ini, bulan ini terkabul, Allah terkabul. Pasti rezeki datang berlimpah dari berbagai arah. Jadi ibu sama bapak itu saling menyayangi lagi kayak Cinta kita pacaran kasih. dulu. Ya, cinta kasih. Terima kasih, Terima kasih sayang. Terus kita ibu biasa bapak, Nenen, maaf ibu udah kering atau enggak? Mensnya. Ya, udah, Masih men. Masih men enggak? Enggak ya. Oh ya. Kalau begitu harus beli itu Pak Haji. Minyak Kak Ponta. Minyak siapa onta, kalau jangan minyak jelantrah ya, nanti baunya itu ikan asin gitu ya, pakai itu aja. Bisa Pak. Kok Bapak jadi bingung lihat saya? Ini saya nanyanya pengen kaya raya, kenapa yang diajarin Nenen Iya. gitu. Emang kadang nggak sesuai Pak, tapi hasilnya Pak, jempol subhanallah dua. Pak, betul Pak. Mau nanya kan Ya. sering telat-telat tuh bangunnya. Kan Telat apa? capek bangun ini sholat malamnya. Bapak apa Ibu? Sama. Oh gampang. Bapak kalau bangunnya nggak mau telat, kalau mau tidur alat kelaminnya dikaretin pakai karet gelang. Ibu kalau bangunnya nggak mau kesiangan, alat kelaminnya dipasang NCB. Yang listrik, tahu gak listrik NCB? Jepret gitu. Iya betul. Jadi nanti kalau turun jepret, Ibu Japri Haji Marko nanti petugas PLN datang ke Iya, rumah. nanti untuk naikinnya itu saya bukan naikin begini, naikinnya begini. Aduh. Enggak lah Pak, jadi gini Pak.
Kalau memang praktekin ilmunya Allah, bangun jam 00 tahajud, wasilah ilmu RDAI, emang awalnya kesiangan terus. Oh, Tapi begitu. nanti kalau udah latihan lama-lama enggak. Oh gitu. Udah terbiasa, habit, Iya, iya. kebiasaan. Kalau mandinya sih tadinya pakai air hangat, sekarang udah nggak pakai air hangat. Iya. Senang pakai air dingin. Air seger dingin, kan, ya. Pakai pandan itu kan segar. 9 lembar ya. Ya, cuman kalau yang bangunnya karena memang mungkin siang kan capek kali kan, Iya. kita banyak kegiatan juga kan, Iya. gitu. Kayak saya kan masih sering terima catering gitu kan. Ya. Nah, jadi waktunya mungkin karena tidur kemalaman, tak apa capek gitu memang kayak gitu. Nggak apa-apa Bu. Ya. Tapi Kalau nanti ibu sih, telat, insya Allah saya dimaklumin ngaji aja. masih. Dimaklumin karena latihan. Nanti lama-lama enggak. Nanti lama-lama enggak. Nanti lama-lama enggak. Tenang aja. Ya. Kalau ngaji sih ya insya Allah ngaji sih ya ini apa Quran tetap gitu. Nggak apa-apa. Terus yang zikir alhamdulillahnya juga kan. 999 kali. Iya itu Sehari juga. 27 kali. Ya kadang-kadang nggak kesampaian juga, sana udah kecapean mungkin kan, tapi Oh. diusahakan juga tetap hari ini nggak nyampe. Sambil besok. bikin masakan, sambil ibu ngomong alhamdulillah, Iya, alhamdulillah. Ini tetap, alhamdulillah ngerjain ini. Kadang-kadang kita kalau lagi di air kan otomatis ketaruh. Tapi Ya. memang di hati sampai tidur pun saya dengerin di hati ini. Kok saya tidur jantung saya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kok jantung saya kok ngomong sendiri. Kalau gitu. ibu lagi tidur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau bapak masukin alat kelaminnya ke alat kelamin ibu, aduh. Ya, itu kok bisa juga ya. Maksudnya, Alhamdulillah ya. Iya. ya bisa maksudnya tuh ke jantung kok bisa ini sendiri gitu ya. Ya. Apa kayak berdetak alhamdulillah. Kalau ibu tidur, bapak bisa gak alat kelaminnya dimasukin ke alat kelamin ibu? Kalau pas ibu lagi tidur, bisa gak? Kenapa gak bisa? Udah nggak bisa. Apa? Saya tidur. Oh tidur. Iya, kalau bisanya kalau bangun, kalau tidur nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, iya. Gimana Pak supaya bangun kalau boleh tahu Pak? Gimana caranya? Kita melek dulu bangun. Ah. Nah, baru. Kalau enggak ibu kan ada catering di rumah. Kalau punya bapak masih tidur-tidur, bawa itu apa? Panci. Bangun. Bang, bangun. Kontrak, bangun. Gitu. Maksudnya bukan yang buat bapak yang di bawahnya. Karena faktor usia juga bisa. Saya dia bilang, Pak mau sedekah nggak? No. Berarti ilmunya sudah itu ya. Udah nyambung. Udah masuk. Mau sedekah nggak? Tapi sedekah subuh insya Allah terus. Amin ya. Sedekah Jumat Berkah juga insya Allah gitu. Saya juga kan megang Jumat Berkah yang inian ke yayasan-yayasan juga. Nah saya punya niat kalau memang Allah ridho minta pasti Allah kasihkan, pengen juga kita punya yayasan juga gitu. Amin. Selama ini saya sudah 6 tahun pegang apa ketua ini apa inian, tapi di belakang layar istilahnya tuh tidak langsung pegang yayasan gitu. Jadi kita ke yayasan gitu. Ada beberapa teman yang Depok Jaya itu yang saya pegang. Boleh. Deketin mic ya. Kalau seandainya kita dalam Perjalanan, Ya tuker mic. perjalanan misalnya taruhlah kita ke Jawa gitu. Iya. Naik mobil umum, berarti kan kita nggak bisa. Maghrib yang 18 nggak bisa. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Boleh, dimaklumin. Terus apa bisa dikodok maksudnya? Enggak. bisa Nanti dikodok. Bapak kan nggak bisa habis maghrib sampai isya nggak bisa 18. Iya. Nanti Bapak yang habis isya aja atau yang sebelum itu 00. 00, betul. Itu yang 50. 50, betul. 50 kita kerjain habis sholat subuh boleh kan? Boleh. Saya nggak bisa sekaligus nih kan saya kan ada jantung ya. Ya. Nah, itu pernah saya coba itu terus-terusan ini saya apa? Bu, padahal jantung tuh obatnya satu Bu. Ngemot alat kelaminnya pasangannya. Enggak, itu kan apa karena mungkin terus ramen kan nggak pernah kambuh memang. Itu mungkin karena terus-terusan saya porsi 50 kali gitu. Mungkin kaget kan. Enggak, kalau ibu mau obatnya sakit jantung, pengen umur panjang sampai 100 tahun, ibu ngemot alat kelamin Bapak, dimot. Mau nggak Pak? Boleh nggak Pak dimot sama ibu? Enggak apa-apa. Tuh nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya, kalau ini Karena apa? memang itu obat. Ya, itu obat tuh. Tapi kalau akhirnya saya gini bilang, saya mau ini aja deh sholatnya saya nggak sekaligus 50, tapi Cicil. 10 istirahat sebentar. 10 lagi sampai selesai. Itu saya praktekin ternyata lebih aman, lebih nyaman gitu. Dan Boleh.
Kalau sekaligus nggak kuat memang sayanya. Ya. Boleh ya Pak Haji ya? Boleh, boleh, boleh. Oh ya, tapi yang 18 terus nggak apa-apa. Nggak Dari apa-apa. maghrib ke Isya Ini- langsung sholat Isya itu nggak Ini apa-apa. seperti ini contohnya, ini sekarang kan hampir maghrib, terus kita pulang. Kan berarti kan Jangan. Sholat Nunggu dulu nih maghrib sebentar. oh iya. Bapak sholat Sholat dulu. tobat dulu. Iya, baru pulang. Batalin dulu sholat tobatnya yang 18 salam. Baru nanti Bapak habis Isya atau setelah 18 Bapak baru balik. Oh, Iya, iya, iya. Ngambil berkatnya, Iya. berkatnya. Kalau di agama Kristen, kalau di agama Islam, iya, iya. ngambil ridhohnya. Barokahnya. Itu kecuali kalau kita kendaraan umum. Kendaraan aja ya. umum, nggak apa-apa. Oh, iya, iya. Nanti Bapak besok kan on time lagi. Terus kedua Pak, kalau Bapak pengen hajatnya terkabul, Bapak paksain dari bangun tidur sampai mau tidur isinya gembira aja. Ceria aja. Jangan suka ngeluh, ini suka ngeluh. Nggak boleh. Bu, bisa gak kalau ngeluh ibu buru-buru di emot alat kelamin Bapak? Enggak, aku sih bilang ini, ojo ngeluh, ojo dumel. Nggak bisa Bu, Bapak nggak bisa dinasihatin pakai mulut. Lebih baik ibu langsung mulutnya turun ke bawah. Lebih manjur. Jadi kalau dia mulai ngedumel, mulai apa, ibu copotin celana dalam Bapak. Kalau ditanya, arah opo? Tak cek dulu mike, konslet ora mike. Speakernya mbok baterainya itu ora orep di mod. Jadi akhirnya Bapak kan ketawa lagi, senyum lagi, gembira lagi, ceria lagi. Nah itu yang bikin hajatnya Bapak cair 10 miliar. Amin. Itu yang bikin Bapak dan Ibu punya uang 10 miliar tanpa Amin. kerja. Amin, amin. Tanpa kerja. Saya nggak setuju kerja. Karena Bapak udah usia 80 tahun. Kan udah bekerja dulu, udah total-totalan. Sekarang nggak usah. Ada ukuran bahwa, Deketin mic-nya, deketin mic-nya. Deketin mic-nya. ada ukuran bahwa kalau umur 80 itu nanti paling lama 80 hari gitu bukan? Terkabulnya. Iya gitu. Pasti Pak, 80 hari saya sabdain pasti. Amin. Yang penting Bapak mau gak alat kelaminnya dimot sama Ibu selama 80 hari? Mau gak? Ntar saya sabdain cair Ya, 10 kalau miliar. memang itu jalannya. Hah? Apa? Kalau memang itu jalannya ya. Nah oke Ibu selama 80 hari jadi gak copot ya. Boys. 80 hari nggak copot lagi. Nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa. Apalagi yang mau ditanya aja. Udah. Coba paksain dulu Bapak sama Ibu. Dari ilmu RDA yang 9 yang utama. Bangun jam 00, senyum, Iya, mandi, Mandi. tahajud, Tahajud. baca Quran 12 juz, sholat tahajud, baca Quran. belum nyampe ya kita, tapi terus. Terus ya, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sedekah subuh nggak bolong, sedekah Iya. Jumat Barokah nggak bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak Iya. boleh bolong. Iya, Sholat taubat nggak boleh Iya. bolong. iya. Nah, udah itu doang. Barengin sama itu. Ora Surat usah. Tobat tuh yang 18 sama 50. Sing 50 itu sing anu. Kalau tobat yang 18 kan Yang 50 itu yang itu dipisah, enggak gabung enggak. Nggak digabung. Itu kapan aja waktunya bisa yang 50, tapi kalau yang 18 khusus maghrib ke Isya. Iya betul. berarti malam itu tahajud tobat Iya Pak. 00. Ya, Pak kan saya ngasih bonus nih buat tamu-tamu RDAI yang meraktekin ilmu RDAI, saya kasih bonus. Berangkat umroh 2025 akhir tahun. Nah, saya mau Bapak dan Ibu saya berangkatin umroh gratis. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak sama Ibu saya berangkatin umroh gratis. Amin. Nah, 2026 kan saya kasih bonus. Berangkat haji visa furodah. Amin. 2026. Nah, Bapak dan Ibu saya berangkatin haji visa Amin. furodah. Bulan Tapi apa? praktekin dulu ilmunya RDAY. Semua ini kita lagi bareng-bareng lagi pada ngerjain. Bulan apa nih? Apa? Bulannya? Bulan haji 2026. Oh, bulan haji. Ya. Bulan haji. Tahun depan 2026. Bapak berangkat. Bayarnya berapa Pak Haji? Murah Pak, cuma 1 miliar. Pakai travelnya maktur, namanya visa furodah. 1 miliar. Jadi Bapak berdua dapat 2 miliar. Amin, amin. Visanya furodah. Kita nggak pakai travel abal-abal, pakainya maktur. Iya tahu, saya maktur tahu. Ya, karena kemarin kita berangkatin juga pakai maktur.
Umroh juga besok pakai Maktur itu maktur. udah lama itu memang dia nomor Ya. 1 dia. Ya. Nah, Bapak dan Ibu coba praktekin. Jadi paksain. Bangun jam 00, paksain. Senyum, paksain. Mandi pagi, paksain. Mandi. Sholat tahajud, Cuman bangunnya paksain. itu yang Baca Quran 12 juz, paksain. bangunnya udah alarm bunyi, tek tidur lagi. Nggak apa-apa kan baru. Nanti kan Ibu pasti ingat, oh iya kalau saya terkabul praktekin ilmu RDAI kan saya dapat hadiah dari Pak Haji, suami istri berangkat umroh gratis, berangkat haji 2026 gratis. Amin. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Iya. Tapi kan saya kasih hadiah buat Bapak. Amin. Bisa bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sholat Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong. Iya. Sholat Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong. Cuman kalau Qurannya Sedekah itu subuh belum nggak sampai boleh 12 bolong. juz nggak apa-apa. Apa? Belum sampai 12 juz nggak apa-apa. Semampunya. Iya, Semampunya. ya. Nanti ditingkatin. Baca Al-Quran itu tahajud apa? Abis tahajud. Wis tahajud. Tahajud. Ya tahajud dulu. Iya. Tahajud, habis tahajud baca. Baru baca Quran. Jadi nggak harus tobah. Tobat ataupun- kan bilangin subuh-subuh. Sholat tobatnya dari maghrib sampai isya yang 18 salam. Hmm. Yang 50-nya dicicil bebas dari bangun tidur sampai mau tidur. Oh, tahajud ya. Ya tahajud sama sholat tobat beda. Tahajud sama sholat tobat beda. Kalau sholat tahajud nanti ditutupnya pakai witir. Kalau sholat tobat normal kayak biasa. Kalau Dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Habis sholat isya witir. Ya. Boleh kan? Nanti baru sholat tahajud langsung bisa Tahajud. ngaji. Bisa? Saya kasih bonus umroh nih suami istri. Nggak bapak, semuanya juga saya kasih hadiah. Amin. Amin. Semuanya saya kasih hadiah. Amin, amin. Pokoknya jalanin dulu ilmunya RDAY. Iya. Ilmunya Allah, wasilanya ilmu RDAY. Iya. amin. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Iya. Sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Iya. Amin. Sholat Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong. Itu udah dikerjakan. insya Ya, Allah. sholat tobat nggak boleh bolong. Iya. Bapak saya berangkatin umroh 2025 akhir tahun ini. Amin. Amin. Yang itu 2026 Bapak saya semua berangkatin udah. haji. Cuman yang Udah jalani bangunnya semua itu yang juga. ketelat bangunnya yang kadang telat. Kadang tepat waktu, kadang telat kan capek badan kan, namanya udah umur juga kan beda kan. Tapi kan nanti saya kasih itu hadiah, saya kasih reward, saya kasih Amin. bonus. Amin. Pasti Amin. nanti bangun Bu. Iya. Orang males, ngapain gue bangun jam 00 orang nggak ada hadiahnya dari Pak Haji. Ini kan udah saya sabdain, Iya, dapat amin. hadiah umroh gratis Amin. bersama maktur. Kalau bayar sendiri 50 juta satu orang. Iya. Berdua 100, umrohnya 100. Mm-mm. Tidak ada umroh bayar 50 juta, nggak ada. Iya. Nah Bapak khusus 50 juta. Mbak Ibu 50 juta. Kita bukan pakai umroh yang 20 juta, 30 juta enggak. Kita pakai yang 50 juta. Yang eksklusif. Iya. Tahu saya itu. Ya, pakai maktur. Iya. Nah maksud. hajinya juga visa furodah bukan yang 400 juta. Kita pakai yang 1 miliar. Iya. Tahu. Cuman 28 hari kalau itu. 26 hari. 26 hari. Iya. Sama perjalanan 28 Ya, hari. naik pesawatnya bisnis. Iya. Karena kalau naik ekonomi ini sempit. Karena perjalanan jauh 12 jam. Kita naiknya bisnis. Jadi Bapak bisa selonjor. Pak Haji eksklusif bener. Ya hadiah Bapak karena Bapak udah baca Quran 12 juz. Hadiah Bapak karena Bapak udah sholat Ba'diyah Qobliyah nggak bolong. Iya. Hadiah Bapak sama Ibu karena udah sholat tobatnya nggak bolong. Iya. Bonusnya dari saya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Bisa? Harus bisa. Bisa gak? Ada motivasi. Iya. Ada motivasi nih. Iya. Iya. Anak belum tentu loh Pak mau berangkatin umroh Bapak sama Iya, Ibu. iya. Anak ya. Iya. Pak nih besok kita nih Pak awal Oktober. Nih Mbak Ratih sekarang lagi milih anak yatim nih. Besok kita Oktober berangkat nih Mbak Ratih ini bentar lagi lagi milihin yang mau berangkat dulu. Nanti Desember berangkat lagi kita. Dia cair 400 miliar. Amin. Nah mosok Bapak yang udah 80 tahun nggak cair. Mbak Ratih alhamdulillah. Paksain. Mbak Ratih cair 400 miliar. 400 miliar. Tanpa usaha. Nggak ada usaha. 400 miliar.
Kalau yang lain kan cair 200 miliar tapi nipu. Astagfirullahaladzim. Iya, cair 200 miliar tapi nipu. Oh jangan sampai lah, anjuran menjalik lah. Mendingan 400 miliar nggak nipu. Iya. Gitu. Ada yang cair 200 miliar. Nipu. Tapi nipu, iya. Nauzubillah menjalik itu mah jangan. Janganlah. Yang cair 400 miliar aja ilmunya. Itu tadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Jawab dong. Mic-nya pegang. Oh lu sambil nonton YouTube. Ini ada pertanyaan dari Mulyana Anwar Pak Haji namanya. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya sudah 10 tahun sudah nikah, tapi belum dikasih momongan. Coba Mohon kesini dulu, pertanyaan. dibawa alat kelaminnya, diperiksa. Alat kelaminnya mencong apa enggak? Coba dibawa dulu, siapa namanya? Mulyana Anwar. Mulyana, bisa gak dipaketin alat kelaminnya? Nanti kita periksa, mencong apa lonjong apa oval? Dibenerin, di sporing. Gampang Mulyana. Jadi kalau Mulyana pengen bunting, syaratnya cuma satu. Kalau pas hujan, Mulyana sama suaminya hujan-hujanan. Nanti habis hujan-hujanan, Mulyana mandi bareng sama suaminya. Habis mandi bareng suaminya, andukan sampai kering, terus ML. Nah, spermanya dikeluarin di dalam. Besoknya, bahkan malam itu, Mulyana langsung tes pack, itu positif bunting. Ini udah dipraktekin sama ribuan pasien RDAI. Jadi kalau hujan, Mulyana hujan-hujanan sama suaminya. Nah, karena yang nonton bukan Mulyana, besok pasti hujan. Semua orang pada hujan-hujanan. Ya, bunting serempak ya. Yuk, ada yang mau nanya lagi atau di YouTube? Satu lagi Pak Haji ya. Boleh. Dari Buat Endang. teman-teman, lo ketik di YouTube mau nanya apa, teman-teman nanti gue jawab. Lumayan lo bos pencerahannya. Ayo. Dari Endang Supriyanto. Bagaimana Pak Haji kalau kita sendiri, istri di luar negeri kerja, terus kalau katanya kalau mau nenen, terus gimana ya Pak Haji caranya? Gampang, bos beli plastik kantong kresek, ditarik sedikit modelnya kayak pentil, bos emot aja di rumah, anggap aja itu nenen istrinya, langsung cair bos. Jangan Pak Haji beli balon, masukin ke dalam keran, diasihin air, Iya. ikat kalian. Jemot, oh iya, ya bisa buat. Ada buntutnya, tuh kreatif orang Depok. Beli plastik atau beli balon dikasih air bos, ditarik pentilnya itu bagus. Iya betul, kayak gitu bos. Pasti terkabul bos, cair Beneran 10 M. Beneran itu. Beneran. Ibu jangankan ibu nggak usah beli balon kasih air, nggak usah plastik kasih air, nggak usah. Ibu langsung mentil aja ke alat kelamin bapak, bohong nggak cair 10 M. Ibu yang mentil nanti Haji Marco yang bayar 10 M. Ada lagi ya pertanyaannya bos? Biar hidup nih, Ya. biar hidup nih YouTube bos, biar hidup YouTube bos. Dari Rahman. Ya, Pak Haji, mau ikut berangkat haji dan umroh, syaratnya untuk bisa dapat dari Pak Haji bagaimana? bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sholat tobatnya nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong, sedekah subuhnya nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokahnya nggak boleh bolong. Kenapa saya maksain sholat sedekah subuh nggak boleh bolong? Karena ada hadisnya Nabi. Coba bos cerita, kenapa sedekah subuh nggak boleh bolong? Ya, kenapa Pak Haji mengajari kita untuk terus sedekah subuh itu wajib bagi kita? Karena setiap subuh Allah mengutus 2 malaikat menghampiri kita. 2 malaikat yang doanya berbeda. Iya. Yang satu malaikat mendoakan kepada orang yang bersedekah, yang satu mendoakan kepada orang yang tidak bersedekah. Mengutuk.
mendoakan. Mengutuk. Mendoakan Iya, biar mengutuk. mantap. Iya. Alhamdulillah doa malaikat kepada orang yang bersedekah, Allah ganti sedekah hambamu ini yang telah mensedekahkan hartanya, lipat gandakan, perbanyak hartanya, ganti yang lebih banyak lagi dan barokah hartanya. Tetapi satu malaikat ini, yang satunya mendoakan juga, tapi ini kebalikannya. Alhamdulillah kalau ini lupa gak doakan, tapi ini terus mendoakan juga bagi orang yang tidak bersedekah. Apa doanya? Allah musnahkan, hilangkan, lenyapkan harta orang yang kikir ini, harta orang yang pelit, yang tidak mau bersedekah. Serem. Iya. Dan itu setiap pagi didoakan. Maka Pak Haji ngajari kita sedekah subuh jangan bolong. Seberapapun kemampuan yang kita, tapi harus maksa. Karena Allah memaksa kita untuk bersedekahnya dalam keadaan lapang maupun sempit. Siapa orang yang dicintai Allah? Allah mencintai orang-orang yang, itu ada di surat Ali Imran ayat 134. Siapa yang dicintai Allah? Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Yaitu orang-orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang, longgar, maupun sempit, lagi susah, tapi tetap memaksakan sedekah. Karena sedekah itu adalah tolak bala. Jadi kalau di pagi hari kita bersedekah, apalagi Pak Haji ngajari kita, tidak pagi-pagi sedekahnya, tapi mulai habis asar menjelang maghrib begini, sudah masuk, kalau hitungan hari dari Komariah, hitungan bulan, jam segini matahari mulai tenggelam, itu sudah hitungannya sudah hari besok. Jadi bukan kalau hitungan Komariah, hitungan bulan, begitu perpindahan hari seperti ini, mataharinya tenggelam, itu sudah masuk hari esok. Hari ini Senin. Berarti malam ini sudah bunyinya bukan Senin, bunyinya sudah Selasa. Maka mulai sekarang ini kita bersedekah. Sehingga awal hari itu bukan subuh, bukan besok pagi. Awal hari itu sekarang ini. Iya, menjelang maghrib. Setelah menjelang maghrib itu, maka kalau kita lebaran itu kan, lebaran bukan besok. Lebaran itu begitu matahari maghrib terbenam, sudah lebaran, sudah 1 Syawal. Udah takbiran. Sudah takbiran. Itu bukan besok, takbirannya bukan besok pagi. Takbirannya sudah habis sekarang asar. Ini. Sedekah subuh kita juga begitu. Dari habis begitu asar. Ini habis asar, sudah menjelang ini kita sudah niatkan sedekah. Sehingga di malam hari, sepanjang malam hari kita tidur sampai kita bangun, itu kita sudah terjaga oleh sedekah kita. Dan didoakan malaikat sepanjang malam itu. Tapi kalau kita sedekahnya pas subuh kesiangan, kita belum terjaga. Terjaga, nggak usah. Nih sekarang nih sedekah jam sekarang nih. Nih sekarang nih habis asar nih. Iya. Yang paling manjur, makanya orang bilang, Ji gue udah sedekah subuh. Bohong. Iya. Sedekah lo jam berapa bos? Iya. Sedekahnya ya sekarang habis asar. Buktinya apa? Pak Haji mau nanya, itu sedikit mau nanya dikit. Tadi kan katanya yang bonus yang umur sama ini, walaupun misalnya kita belum tercapai nih cita-cita kita, itu tetap berlaku bonusnya? Iya dong. Oh, iya. Cita-citanya belum berlaku. Nggak ada Bu, belum pernah saya dengar orang yang jalanin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, sholat tobat
cita-citanya nggak terkabul, saya belum pernah dengar. Kan Ya. udah janji Allah, coba janji Ya. Allah. Ya, maksudnya kita masih ngejalanin tapi belum, maksudnya itu belum terkabul. Ya nggak bakal dapat bonus, kan Iya, itu janji pasti. Allah. Allah Ya, ya. itu Amin. kalau berjanji pasti ditepati. Tepatin, kan Allah yang janji bukan saya. Kalau saya kan ngasih bonus. Innallaha la tuhliful mi'at. Allah tidak akan mengingkari janji. Yakin Allah mau mengubah kita kapanpun, sekarang pun bisa. Apa keyakinan kita tanam di surat Yasin. Innama amruhu idza arada say'an ayyakulalahu kun fayakun. Itu janji Allah. Apabila Allah menghendaki Bapak Ibu berangkat umroh Desember besok, kalau itu Allah berkehendak karena Bapak Ibu sudah ibadah maksa, sedekah maksa, mudah bagi Allah. Tinggal Allah mengatakan kun, jadi berangkat, maka jadilah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nih anak yatim saya panggil tadi Bu. Anak yatim, kamu ngimpi gak kepilih sama Mbak Rati berangkat umroh awal Oktober besok? Ini kan mau bikin paspor dulu nih kan. Oh iya. Kepilih terus bikin paspor. Enggak, aku gak mimpi. Kamu berangkat. Iya. Nah kita kan gak tahu nih kepilih sama Iya. Allahnya. Nah tinggal berbuat aja. Iya. Pas saya tanya sama itu sama pendamping anak yatim, dia rajin tahajud. Ngajinya nggak pernah bolos. Nah kita boro-boro ngaji, nggak ada. Boro-boro tahajud. Nah dia nggak taunya kepilih sama Mbak Rati besok berangkat awal Oktober. Iya. Karena tahajudnya nggak pernah bolong dan ngajinya ke RDI nggak pernah bolong. Oh, iya, iya. Ini kan Mbak Rati ada tuh lagi milihin anak yatim yang mau berangkat awal Oktober. Iya. Saya bilang butuh pendamping nggak Mbak? Itu tamu-tamu RDI dampingin. Nggak ada, nggak usah. Besok pendampingnya akhir tahun aja. Orang sekarang juga masih bolong-bolong sholatnya. Sedekahnya bolong-bolong. Suruh sedekahnya jangan bolong. Dan sedekah subuhnya habis sholat asar sampai jam 00. Iya. Bukannya sedekah dipraktekin, subuhnya. Pak Haji. Udah dipraktekin. Ya terus. Iya. Terus. Nanti kan cair 10 miliar. Amin. Tempat sedekahnya di mana itu? Di sini, di anak yatim kurung, anak yatim tahajud, anak yatim umroh. Di sini nih di RDAY. Kalau Bapak di sana ada, praktekin di rumah. Iya. Anak yatim kurung, anak yatim umroh, anak yatim tahajud. Tapi kalau memang nggak ada, numpang di sini. Iya. Wifi-nya RDAY numpang. Transfer Bapak, nanti kan ada nomor rekeningnya kan ada. Gitu. Manjur gak? Jempol 2 bos. Saya bukan saudara Bapak, saya bukan anak Bapak. Tapi saya maksain mau ngasih Bapak hadiah. Karena Bapak udah ibadah ke Allah. Amin. Cairnya 10 miliar. Amin. Umroh cuma 50 juta, berdua 100. Hajinya cuma 1 miliar, berdua cuma 2 miliar. Berarti cuma habis 2 miliar. Amin. 100 juta. Bapak dan Ibu cair 10 miliar. Jadi milik saya berapa? Milik saya adalah 7 miliar 900 juta. Itu milik saya. Amin. Amin. Itu. Makanya orang bilang, Ji, kalau berani sih barakatin anak tamu-tamu RDI umroh. Ada duitnya bos. Iya. Gue tagih ke Allah. Kalau berangkatin haji, ada duitnya bos. Gue tagih ke Allah. Iya, iya. Kan gue bilang cair 10 M. Iya, amin. Amin. Gak buat Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu cuma berangkat haji sama visa furoda sama umroh. Semuanya milik saya dong. Kok gitu? Lah kan gue nyemangatin. Banyak lo dong. Iya, alhamdulillah. Namanya Haji Embe Ogah Rugi. Enggak lah Bu, buat Ibu semua lah. Ini guyon-guyon, humor. Iya, iya. Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk, biar hidup YouTube-nya. Deketin mic-nya, nggak denger. YouTube-nya nggak denger, YouTube-nya. Kalau sedekah subuh itu setiap hari. Setiap hari. Nah itu Habis sholat asar atau seminggu sekali di muka. Atau kita punya kaleng. ya seminggu sekali nggak boleh dikumpulin. Jadi Bapak sedekahnya 100.000 langsung di muka, 700.000 di muka.
Kalau Bapak sedekah dikumpulin, memang bagus, tapi lebih bagus lagi kalau di muka. Ada yang lebih bagus. Atau sebulan di muka. Oh, sebulan dibuka. Ya, 100.000 kali 30 hari, jadi 3 juta di muka. Jadi Bapak selamat sebulan udah sedekah, udah ada tolak balanya. Gitu. Emang agak nggak waras bos, RDA nggak waras. Karena kan pasiennya juga nggak waras. Makanya Tempo-tempo kan sedekah enggak pakai kaleng di. jangan pakai kaleng. Kaleng itu. Enggak, itu tradisional. Kita maunya modern. Enggak mau. Kalau tradisional kan dikumpulin dulu. Ya, dikumpulin. Kalau zaman dulu di kampung namanya beras jumpitan. Jumputan. 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 Nanti diambil sekaleng-sekaleng gitu kan. Di kampung-kampung kan. Nah ini enggak. Di muka. Lu enggak waras Ji. Karena pasiennya enggak waras. Kalau pasiennya waras, gue waras. Gimana enggak waras? Datang pengen kaya raya. Coba. Datang pengen kaya raya. Kan itu orang enggak waras. Dan saya ngajarinnya juga dengan cara enggak waras. Tapi kan hasilnya waras. Min kali min hasilnya apa? Plus. Min kali min hasil plus. Pasiennya yang datang min, saya nerangin juga dengan cara min. Tapi hasilnya plus. Min kali min hasilnya Plus. lompat. Min kali min lompat. Min kali. Lompat. Min kali ada kali. Jadi lompat. Min kali min berarti kuantum ya. Lompatan ya. Betul, setuju. Pak, dulu dia nggak waras Pak. Ini agak waras sedikit sekarang dia nih. Terlalu waras. Min kali min plus ya betul. Jadi Lompat. sekarang nggak waras juga. Gue setuju tuh. Jadi Bapak paksain gimana caranya harus bisa. Dan pasti bisa berangkat umroh bersama anak-anak yatim akhir tahun 2025. Amin. Ambilin piringnya bos. Bapak paksain 2026 sama ibu bisa berangkat haji visa furodah bareng-bareng sama tamu-tamu RDAI gratis. Itu. Pertanyaan lagi Pak Haji. Ya. Dari Garaga. Garada. Oke, Garada. Selamat Garaga. datang Garada. Garaga. Pak Haji, gimana gula darahnya saya turun dan sembuh Pak Haji tanpa minum obat lagi Pak Haji? Mandi jam 00 Garada, mandi jam 00. Haji Marco gulanya 500. Setelah mandi jam 00, sekarang gulanya normal. 115, 110. Jadi orang yang sakit gula kalau tidak mau minum obat, caranya hanya mandi jam 00 setiap hari. Wajib mandi jam 00. Habis mandi boleh gak Pak Haji tidur? Boleh, tapi nanti kan kamu gak dapat bonus dari RDAI. Berangkat umroh gratis 2026, 2025. Haji 2026. Kenapa bos gak langsung meraktekin ilmu RDAI biar dapat bonus? RDAI ngasih bonus bos. Dan bos pasti dapat. Oke Garada? Yo. Jadi bapak dan ibu paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz bertahap ya. Paksain sedekah subuh jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Bapak mau sedekah berapa setiap hari? Mau 50.000 boleh, mau 100.000 boleh. Mau berapa? Ada tamu RDAI awalnya sedekahnya subuh 100.000. Sekarang sehari udah 3 juta. Namanya Ibu Umi dari Surabaya sama Haji Kiai Sarip. Sehari 3 juta. Ada lagi yang sehari 100 juta sekarang. Awalnya 100.000. Sekarang dia sehari sedekahnya 100 juta. Nah Bapak dan Ibu tinggal praktekin. Bisa. Amin, amin, amin. Kaya raya, rumahnya di Kuningan. Di Patra Jasa Kuningan. Rumahnya hampir
5.000 meter luas. Sedekahnya 100 juta. Oke? Jadi Bapak dan Ibu paksain sedekah subuh mau berapa? 100.000 boleh gak? Boleh. 50.000 gak? Boleh. Boleh. Kan nanti saya kasih hadiah bonus. Coba kalau Bapak nabung 100.000. Apa nanti bisa berangkat umroh? Nggak bisa, nggak cukup. Apa nanti bisa haji? Hitungannya itu 100.000 itu Sehari boleh. 50.000 per hari boleh. Jadi sebulan 3 juta. Kalau 50.000 sehari, sebulan berarti 1,5 juta. yang 1,5 juta. 50.000 berarti. 1 bulan. Iya. Bisa? 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 Ada lagi? Kalau nggak ada lagi tak tutup maghriban dulu. Nanti kita lanjut lagi. Live. Yang mau nanya online. Ah? Ini dulu nanti masih Praktekin ya? ingin bertemu lagi. Ya. Oke. Terkabul ya? Sip. Yuk. Ingin datang lagi tapi Bulan lagi. Ya nggak apa-apa. tapi kalau memang itu lancar ya enggak satu Ya boleh. minggu datang. Ya. Pak. Kan nanti jangankan nunggu sebulan kelamaan. Nanti tanggal 14 September hari Minggu jam 7 pagi saya ada acara pencerahan sama ada acara privat gratis di Hotel Mega Cipayung Puncak tanggal 14 September jam 7 pagi. Pencerahan dan privat gratis tanggal 14 September. Ya. Ya, privat gratis. Seminggu lagi tanggal 14 September. Tanggal 13-nya hari Sabtu, tanggal 13-nya hari Sabtu kita ada privat khusus. Privat khusus yang sedekah 10 juta di Hotel Mega Cipayung. Dari jam 6 pagi, dari jam 6 pagi kita mulai sampai jam 12 malam. Jadi tanggal 13 September, seminggu lagi hari Sabtu kita ada privat khusus yang sedekah 10 juta. Dapat kamar nginep gratis. Dapat kamar nginep gratis di Hotel Mega Cipayung Puncak. Acaranya dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Hari Sabtu malam Minggu. Nah malamnya kita ada acara api unggun di Hotel Mega Cipayung. Acaranya dari abis maghrib sampai jam 00. Kita ada acara api unggun. Gitu. Nah kalau Bapak dan Ibu mau datang, saya sangat membutuhkan karena kita perlu kayu bakar. Kayu bakar. Penyemangat. Dia udah serius aja. Udah serius. Jadi kayu bakar. Buat bakar Nabi Ibrahim. Jadi hari Sabtu tanggal 13 dari jam 6 pagi sampai jam 18 ada privat khusus 11111. Bonusnya dapat nginep di Hotel Mega Cipayung gratis. Malamnya dilanjutin acara api unggun dari jam 18 sampai jam 00 bersama 500 anak yatim. Nah, hari Minggunya jam 7 pagi kita ada lanjutan lagi ceramah dan privat gratis. Tapi hari Minggu jam 7 sampai jam 2 siang. Gitu. Bapak mau datang jam hari Minggu boleh. Jadi kalau hari Minggu mulai jam 7 saya dari Depok berangkat jam berapa Pak Haji? Habis sholat tahajud. Karena kalau enggak macet.
karena jalur gadok buka tutup namanya ganjil genap. Kalau tanggal 14 mobil yang genap, yang ganjil nggak boleh lewat. Kalau tanggal 13 tanggal ganjil mobil genap nggak boleh lewat. Mesti muter dulu. Tapi kalau bapak dan ibu masuknya sampai sana udah jam 6, jam 5 lebih awal datang dulu. Boleh gak Pak Haji? Boleh lah. Kan kita booking hotel dari malam. Dari jam 12 malam kita udah booking. Datang dulu boleh lah. Anak yatim biasanya nyampe di hotel jam 5 pagi. Nah nanti bapak yang jagain ibu yatim, ibu jagain anak yatim. Bisa gak? Berangkatnya jam 4 pagi dari Depok, naik Grab. Naik Grab murah kok dari Depok, nanti ongkos Grabnya langsung kasih ke Haji Marco, nanti Haji Marco keluarin kwitansi aja. Nota. Jadi ongkosnya diganti, bayar gratis. Ongkosnya gratis. Soalnya kalau bapak enggak begitu, macet total jalur puncak, macet total. Ya kalau di atas jam 6 ganjil genap. Di atas jam 6 ganjil genap. Jadi kalau bapak hari Sabtu mobilnya yang boleh naik ganjil, yang genap gak boleh. Tapi kalau bapak sebelum jam 6, contohnya jam 5, setengah 6, mau nomornya genap boleh lewat. Nanti jam 6 ganjil genap. Anak yatim sampai di Hotel Mega besok jam 5 pagi. Dari sini habis subuh. Konvoy 15 Isuzu Elf-Long, 15 mobil. Konvoy. Bawa 500 anak yatim. Gitu. Oke? Pak Haji boleh gak saya bareng sama ibu-ibu yatim? Itu sangat saya perlukan. Gitu. Jadi bapak gendong ibu yatim. Ibu gendong anak yatim. Soalnya istrinya ibu yatim. Jadi awalnya nih bapak dulu waktu ibu usianya 56, 3 tahun yang lalu, kan sekarang 59 ibu. Bapak nyantunin anak yatim. Harus kan diusap kepalanya, cium keningnya. Ini yang dicium ibu yatim terus, dicium. Oke, kita maghriban dulu. Terkabul. Oke. Gak usah promosi, udah maghrib. Yuk. Makasih ya bos. Tutup man.